Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di hari yang ketiga di bulan Ramadan, dan kita sudah juga melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan amalan yang telah kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin membahas sebuah buku yang sangat bermanfaat sekali, yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk bisa menjalankan atau memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Judul tersebut adalah yang sekaligus menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Madza nuridu min Ramadan? Apa yang kita inginkan dari bulan Ramadan? Buku ini menjelaskan secara umum, sebelum kita bahas lebih dalam, ya, menjelaskan tentang motivasi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antaranya adalah dengan melewati pintu puasa ataupun pintu memanfaatkan bulan Ramadan. Kemudian juga menjelaskan tentang keadaan manusia di dalam merespon tentang bulan Ramadan. Kemudian juga tanda-tanda baiknya hati seseorang. Kemudian selanjutnya pembahasan yang merupakan inti bahwa untuk seseorang memanfaatkan bulan Ramadan itu terbagi menjadi dua pembahasan yang paling utama. Ya. Yang pertama adalah pembahasan bagaimana dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan lebih dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan disebutkan beberapa poin-poinnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah terkait bagaimana dia memanfaatkan Ramadan dengan cara meraih pahala dengan kaitannya dia interaksi dengan manusia. Dan pembahasan tentang judul utama Madza nurid min Ramadan, apa yang kita inginkan di bulan Ramadan ini, menjadi 3 atau 4 bagian, ya. Jadi 4 hari kurang lebih. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, ya. Kita jadikan menjadi 4 episode atau 4 bagian. Baiklah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan buat kita semuanya kaum muslimin, ya, sarana-sarana ataupun terminal-terminal untuk kita bagaimana membekali diri-diri kita, meningkatkan amalan kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjadikan sarana-sarana buat kita bagaimana supaya kita bisa menghapus dosa-dosa dan kelalaian-kelalaian kita yang kita lakukan dan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan darinya. Karena, ya, dua hal tersebut adalah perkara yang sangat penting untuk kita raih, yaitu
usaha untuk bagaimana meningkatkan dan menjaga keimanan, ketakwaan, dan usaha untuk menghapus segala dosa yang kita lakukan. Ya. Dan walaupun ya amalan-amalan yang kita kerjakan itu secara otomatis bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa besar dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kecil dengan meminta ampunan dengan istighfar ataupun dengan memperbanyak amalan-amalan yang kita lakukan. Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana ataupun terminal supaya kita meningkatkan iman dan amal kita yang sifatnya harian misalnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana dengan melaksanakan sholat 5 waktu setiap harinya. Ya. Dengan amalan sholat wajib tersebut, itu bisa meningkatkan keimanan kita dan menghapus segala dosa yang apa yang kita lakukan. Itu dari sisi Allah SWT menjadikan sarana untuk meningkatkan amalan kita, ladang iman kita. Adapun dari sisi pekanan misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sarana ataupun terminal ya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah adalah Allah jadikan dalam satu hari, yaitu di hari Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat yang merupakan ya Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik dari sekian banyak hari. Kemudian juga dari sisi waktu setahun, di mana ada satu momen di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan satu momen ya untuk kita laksanakan bagi yang mampu dalam seumur hidup sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan haji dan umrah. Jadi sebetulnya kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali sarana-sarana dan terminal yang menjadi jembatan kita agar kita mendapatkan keutamaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sudah syariatkan kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang-orang yang berusaha meraup pahala sebanyak-banyaknya. Karena memang kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya Allah SWT. Jadi bukan untuk main-main, bukan untuk hanya fokus dunia saja. Karena memang di dunia ini adalah sarana ya untuk mendapatkan pahala sebaik-banyaknya untuk kita siapkan, untuk kita jadikan bekal menuju sebuah tempat yang paling abadi, yaitu akhirat kelak. Oleh karena itu, orang yang paling berbahagia nantinya di akhirat adalah orang yang betul-betul menyiapkan dirinya sejak sedini mungkin dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan kebaikan untuk dia persiapkan sebagai bekal nantinya. Ya, dan itulah sebaik-baik yang harus persiapkan, ya, yaitu menyiapkan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Ya. Berbekalah diri kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaqun ya ulil, dan bertakwalah kepada Allah wahai para orang-orang yang mempunyai akal. Kaum muslimin wa Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu di antara jembatan ataupun terminal apapun apalah yang dinamakan dengan sarana yang dilewati sekarang ini oleh kaum muslimin, ya, dan sekarang kita berada di dalamnya adalah jembatan untuk bisa meningkatkan amal ibadah kita dengan memanfaatkan bulan Ramadan. Yang dimana bulan Ramadan adalah salah satu di antara tamunya kita yang mesti dilewati oleh kaum muslimin sekali dalam setahun selama 1 bulan. Agar orang-orang bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih banyak pahala di dalamnya. Apalagi yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dinamakan dengan Syahrul Maghfirah. Ya. Bulan yang dinamakan dengan bulan ampunan. Jadi ini adalah sebuah waktu yang mempunyai kemuliaan waktu, zaman, maka hendaklah setiap dari kita untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan. Ya, ampunan dari kita mungkin masih lalai dari menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mungkin kita lalai, atau mungkin kita masih lalai dari memikirkan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka walaupun kita tidak melakukannya. Ya. Ataukah kita lalai, ataukah kita masih mempunyai banyak kekurangan, ya, waliyadzubillah, dari tidak melaksanakan hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam 11 bulan. Oleh karena itu, ya, ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan, kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan, walaupun dinamakan juga bulan-bulan yang lain, bulan Al-Qur'an, bulan sedekah, ya, dan julukan-julukan yang lainnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, marilah bagi kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak termasuk orang yang justru juga mendapatkan murka dari Allah dengan tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ya. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kecelakaan, ya, bagi seseorang yang sudah memasuki bulan Ramadan namun justru dia tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu." Celakalah hidung seseorang. Ini adalah salah satu peribahasa dalam bahasa Arab, ya. Kecelakaan bagi seseorang, maksudnya adalah kecelakaan bagi seseorang yang sudah masuk di bulan Ramadan, bahkan mungkin sampai mau berakhir ataupun sampai keluar dari bulan Ramadan namun belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ketika sudah bulan Ramadan dan berakhir namun belum diampuni. Kalau seandainya dia tidak mampu untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang dijuluki sebagai bulan ampunan, lalu mau kapan lagi dia meminta ampunan? Mau kapan lagi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu akan lebih susah lagi ketika dia berada di luar bulan Ramadan, karena memang waktu yang sangat mendukung untuk kita minta ampunan dan hati yang sangat mudah untuk tergerak lebih dekat kepada Allah yaitu di bulan Ramadan. Kalau seandainya di bulan Ramadan saja tidak bisa, bagaimana di luar bulan Ramadan? Dan ingatlah juga firman Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi tentang kita ini
diperintahkan untuk bersegera ketika kita memanfaatkan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Baik itu kita mendapatkan suatu momen dari sisi waktu ataupun dari sisi tempat, ya. Dari sisi waktu misalnya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk atau dipertemukan dengan bulan Ramadan, ataukah dipertemukan dengan waktu-waktu yang mulia lainnya, ya, misalnya Lailatul Qadar, ataupun misalnya di penghujung malam, ya, untuk melaksanakan ketika pada saat seseorang diberi kesempatan untuk bangun di tengah malam. Itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk bagaimana dia memanfaatkan waktu tersebut. Karena waktu tersebut adalah waktu yang mulia. Ataupun ketika seorang diberi kesempatan sampai pada sebuah tempat yang mulia untuk bisa memanfaatkan dengan kebaikan, misalnya diberi kesempatan untuk haji dan dia sudah sampai pada saat masuk pada hari-hari haji misalnya, ketika dia sudah berada di tanah Arafah, Muzdalifah di musim-musim haji, maka itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk memanfaatkannya untuk melakukan kebaikannya karena dia berada di waktu yang ataupun tempat yang mulia. Ya. Kalau dia tidak memanfaatkan maka sangat begitu rugi sekali. Betapa banyak orang yang ingin berharap untuk mendapatkannya, namun Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Apakah karena sakit, apakah karena dicabut Allah Subhanahu wa taala sebelum waktunya sampai kepada kebajikan tersebut atau kebaikan tersebut. Cukuplah menjadi motivasi bagi kita, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang memotivasi kepada kita untuk segera memanfaatkan kebaikan-kebaikan, bahkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sudah diberikan kesempatan. Allah berfirman yang disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, "Usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah SWT menyebutkan karakteristik siapakah yang termasuk orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibin. Mereka adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi ataupun terang-terangan, wal kadhimin al-ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan manusia, dan Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, kemudian di antara karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah jika mereka sudah melakukan sebuah keburukan, fahisyah, kejelekan, ataupun menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun atas dosa yang mereka lakukan, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak melanjutkan dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah, ya, jalan-jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin meraih surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita cita-citakan kalau kita ditanya di masa kecil ataupun pada saat di SMP, di SMA, cita-citamu mau apa? Pasti semuanya akan menjawab, aku ingin masuk surga. Itu adalah cita-cita yang sangat mutlak, ya, selain mempunyai cita-cita dunia. Namun pertanyaannya adalah, hal min mushmirin lil jannah? Apakah ada orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, bekerja keras, ya, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala?
Ataukah hanya sekedar ucapan saja, ataukah hanya sekedar angan-angan saja, namun tidak ada realistis, tidak ada realita, tidak ada fakta untuk bisa melakukan hal-hal yang memang mengantarkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada gunanya ucapan, cita-cita namun tidak ada bentuk aplikasi yang dia lakukan. Dan ini pernah disinggung ya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang sama yang diajukan kepada para sahabat yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sekaligus menjadi gambaran tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ala hal min mushmirin lil jannah fa innal jannata la khatara laha. Hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'la wa ruhanatun tahtazzu wa qasrun mashidun wa nahrun muttaridun wa fakihatun katsirah nadijatun wa zawjatun hasna'u jamilatun wa hulalun katsiratun fi maqamin abadan fi habratin wa nadratin fi durin 'aliyatin salimatin bahiyatin qalu nahnu al-mushammirun قالوا نحن المشمرون لها يا رسول الله قال قل إن شاء الله ثم ذكروا الجهاد وحض عليها, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami, ya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid ya, dia berkata suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, maka apa kalian tidak bersiap-siap masuk surga? Atau kalau dalam terjemahan bahasa Arab yang lain, apakah ada orang yang bersungguh-sungguh untuk bersiap-siap masuk surga? Padahal kenikmatan di surga itu tidak terbayangkan. Demi pemilik Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang menyala-nyala dan berbau harum, memakai istana yang kokoh, sungai yang luas, buah-buahan yang banyak lagi harum, pasangan suami istri yang gagah dan cantik, serta pakaian yang bagus lagi indah, di tempat yang kekal dan indah, di tingkat-tingkat yang tinggi lagi terpuji. Mereka menjawab, kami bersiap-siap wahai Rasulullah, kami bersungguh-sungguh wahai Rasulullah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, katakan oleh kalian insya Allah jika Allah menghendaki. Kemudian beliau menyebutkan keutamaan jihad dan menyerukannya. Nah, ini tawaran dari Rasulullah SAW ya kepada para sahabat yang sekaligus tentu untuk kita semuanya. Apakah ada di antara kita yang betul-betul bersiap-siap ya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya ini pertanyaan diberikan kepada para sahabat, tentu pertanyaan ini juga lebih layak ditanyakan kepada kita. Bagaimana kesiapan kita? Apakah kita sudah bersiap-siap untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara apa? Apakah hanya sekedar lisan ataukah cuma sekedar dengan angan-angan saja? Ya. Oleh karena itu kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuknya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala tentu dibutuhkan bagaimana menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan cara kita banyak-banyak melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini yang waktunya cuma sebentar. Selagi kita hidup di dunia ini, maka sepantasnya lah untuk memanfaatkan waktu yang ada ini bagaimana berusaha untuk meraih, menggapai amalan kebaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita tidak tahu apakah amalan-amalan kita kerjakan itu diterima dan amalan mana yang bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu, kita juga tidak tahu. Yang penting kita hanya diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk beramal, berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, i'malu
Ya, fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, bekerjalah. Setiap masing-masing kita akan dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya orang beramal saja, belum tentu bisa masuk surga. Ya. Apalagi orang yang tidak beramal. Kalau menurut akalan-akalan kita ya. Sehingga tentu kita harus mencari ikhtiar, sebab bukan berarti kita ingin masuk surga tanpa ada ikhtiar. Enak sekali ya orang yang masuk surga tanpa ikhtiar. Ya, tidak cukup seseorang yang mempunyai keinginan untuk masuk surga hanya sekedar menggantungkan diri kepada Allah, tapi juga harus ikhtiar, karena ikhtiar juga merupakan bagian daripada yang diperintahkan oleh syariat kita. Nah, itulah tawakal yang benar, ya, tawakal yang benar. Oleh karena itu kaum muslimin wa Allah SWT, hendaklah seorang dari kita membayangkan bagaimana seberapa ukuran kerugian, kesengsaraan yang akan dialami oleh orang-orang yang lalai, yang akan didapatkan nantinya pada hari akhirat kelak, pada saat seseorang masing-masing kita dihisab Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas buah daripada kelalaian dan akibat daripada kelalaian mereka di dalam beribadah dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin?" Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala illa labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Yang artinya adalah Allah SWT berfirman, berapa tahunkah kamu tinggal di muka bumi ini? Mereka menjawab, kami tinggal di muka bumi ini sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Kemudian Allah SWT berfirman, Qul illa bistum, kamu tinggal di bumi ini hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahuinya. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kamu hanya main-main saja, tanpa ada maksud, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Kebanyakan manusia, kalau kita melihat dari ayat ini, mereka tidak mengetahui maksud daripada tujuan mereka diciptakan. Bahkan kebanyakan mereka mengira bahwasanya hidup dunia hanya sebatas main-main saja, dan memahami bahwasanya dunia hanya tujuan akhir, tidak ada lagi tujuan selain dunia. Padahal Allah SWT dalam ayat ini menegaskan, ya, kami tidak menciptakan kalian hanya dengan sia-sia, dan kalian ketika dimatikan akan kembali juga pada kita. Jadi akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi kalau seandainya dia adalah orang yang memanfaatkan dunia dengan kebaikan dan memahami bahwasannya hidup dunia hanya sebentar dan menjadikannya serana saja, tentu dia akan sangat beruntung, karena tujuan dia yang paling akhir adalah bukan di dunia, akan tapi di akhirat. Jadi ketika dipulangkan kepada Allah, dia tidak merasa ada penyesalan dan kerugian. Adapun sebaliknya bagi orang-orang yang tidak memanfaatkannya, maka nanti akan merasakan bagaimana penyesalan yang begitu nyata. Ya. Bahkan kalau seandainya mereka diciptakan kembali, dikembalikan kembali ke dunia ini walaupun sebentar, ya, mereka sangat menginginkannya untuk beramal, untuk bertasbih, untuk bersedekah. Tapi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Oleh karena itu sebelum datang sebuah hari, ya, di mana tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi yang bisa tawar-menawar,
maka manfaatkanlah dunia ini untuk ladang kebajikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allahi ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir." Ya. Yang artinya adalah penuhilah ajakan Allah Subhanahu wa taala, datangilah segala perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Ya, istajibu, penuhi, tanggapi, respon apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya, dari Al-Qur'an dan dari hadis Nabi SAW lewat Rasulullah SAW, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya, yang tidak ada lagi tawar-menawar. Ya, pada saat itu kamu tidak memperoleh tempat berlindung, dan pada hari itu kamu tidak dapat tempat untuk berlindung. Wa ma lakum min nakir, dan kamu juga tidak bisa mampu untuk mengingkari dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Nah, ini sebagai renungan bagi kita jemaah sekalian, ya, apalagi sekarang kita ini berada di keadaan yang sedang diuji bagi orang-orang Islam, kaum mukminin, dengan wabah corona. Ya. Walaupun itu sebuah rahmat bagi kaum muslimin, menjadi sebuah pelajaran jika dia bersabar, dan menjadi sebuah adab bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang yang kafir. Maka sepantasnya ini adalah sebuah momen untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dalam waktu segera dan secepatnya wabah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Untuk episode yang pertama, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode kedua, dan selanjutnya di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi renungan bagi kita semuanya, baik kaum muslimin, sekaligus sebagai nasihat buat saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kaum muslimin. Selagi kita di bulan Ramadan, maka saya mengingatkan untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan banyak kebaikan yang nanti akan disebutkan kira-kira amalan-amalan yang memungkinkan kita untuk melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini, sebelum datang sebuah hari yang dimana tidak ada lagi tawar-menawar, yaitu pada hari penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.